Lamat-lamat, ku dengar suara merdu dan syahdu. Lagu mungkin hari ini, esok atau nanti, menggema di seluruh sudut aula SMA Nurus Jember. Betapa senangnya, semuanya kompak bersenandung ria, tangan diangkat dan digerakkan ke kanan dan ke kiri, seirama dengan musik yang mengalun. Tentu, aku juga mengikutinya, dan tak lupa ada kameramen dari tadi merekam aksi konyol kami. Tertawa terbahak, berdada ria, tersenyum semenarik mungkin di depan kamera. Gimana? Seru kan? Taburan bintang menyapa setiap harapan, menyiapkan masa untuk sebuah kebahagiaan, menyajikan senyum, tawa, canda dalam bingkai kebersamaan. Hamparan waktu yang terbentang kini penuh dengan warna-warni keceriaan, menorehkan ragam kejadian yang berlalu menjadi masa depan. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Sudah lama aku tidak menyapa kalian ya. Aku harap kalian selalu sehat dan baik-baik saja. Tidak terasa bulan purnama telah kulalui, merangkai banyak peristiwa dan ribuan cerita. By the way, hari ini aku ingin bercerita nih
tentang sebuah masa yang telah kulalui dalam ruang tawa yang saling beriringan, ditemani senyum manis yang selalu mengembang pada lorong waktu yang terus berjalan. Aku harap kalian tidak bosan ya mendengar kisahku yang panjang kali ini. Perjumpaanku dengan kalian di awal tahun 2019 menjadi masa untukku menghapus setiap luka yang mendalam dengan raut bahagia yang menanam. Namun, kini kebahagiaanku harus terombang-ambing oleh untaian kata perpisahan. Dan ini semua mewakili dari luasnya samudra kata tentang kita. Tentang aku, kamu, kalian, dan kita. Kita sebagai dinamik. Yes! Mulai besok, aku bisa bareng keluarga lagi, main sama adik, jalan-jalan, ketemu teman lama, dan bercengkrama dengan ayah dan ibu di halaman belakang rumah. Perasaanku yang mengembang dan senyumku yang merekah tak lagi dapat kusembunyikan. Seakan-akan meledak seperti balon yang terbang di udara dan meletus begitu saja. Ye, 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 ye. Aku bersenandung ria dengan jalan yang sedikit melompat-lompat dan tangan yang kuhempas-hempaskan di udara menuju kamar untuk mengemasi barang-barang yang akan kubawa pulang. Senja yang singgah di ujung barat kini habis termakan oleh gelapnya malam. Malam yang ditemani ribuan kawanan kecil yang bersinar, seakan bersaing dan menunjukkan siapa yang lebih terang. Aku melamun di atas hamparan kasur dengan guli yang tetap kubaluk erat. Lalu, ku tatap sebentar jendela yang tampak bagian luar. Tetap sama, malam yang tenang dengan kawanan bintang dan tidak ada hujan yang ribut di luar sana. Aku gak bisa tidur. Rasa kantukku lenyap begitu saja. Padahal, besok aku mau pulang. Tapi, kenapa pikiranku malah melambung-lambung di udara? Kenapa tiba-tiba aku merasa ada siluet keraguan yang mengintai di belakangku? Kenapa tiba-tiba aku merasa pengen lama-lama di pondok ya? Enggak. Paling ini semua karena kadar tingkat kesenanganku yang di atas normal. Maklumlah, besok aku mau pulang. Siaran panggilan namaku menggema seantero asrama. Panggilan kepada Diza Ulyanur Faiza dari Banyuwangi ditunggu kehadirannya di pos keamanan karena orang tua tercinta sedang menunggu Ananda. Aku yang mendengar namaku dipanggil beranjak dari dudukku. Aku bahagia tidak karuan. Pasti kalian juga seperti itu kan? Jujur aja, kita semua sama kok. Rasanya tuh kayak remaja yang sedang jatuh cinta, berbunga-bunga gitu. Kepercepat langkah menuju gerbang, mencari siapa sosok yang menjemputku. Dok, seorang laki-laki parubaya melambaikan tangannya ke arahku dengan penuh semangat. Itu ayahku. Aku menghampirinya. Tak kusangka ayahku juga mempercepat langkah dan mendekapku sangat erat, mengangkat tubuhku ke udara, seakan-akan aku masih seperti peri kecilnya yang dulu. Ayah, seorang laki-laki yang aku idolakan, sosok yang ramah tamah, pantang menyerah, menebar senyum di mana-mana, dan juga sedikit aneh. Dok, tahu ndak kenapa donat tengahnya bolong? Soalnya kalau nggak bolong, bukan donat, jawabku antusias. Loh, ya jelas bukan, karena yang utuh itu cintanya ayah ke ibumu. Aku menepuk jidat, menahan tawa. Seberkas ide muncul di kepalaku. Yah, aku juga punya tebak-tebakan loh. Buah apa yang paling receh, hayo? Mangga. Bukan. Melon. Salah. Tapi buah. Itu ayahku. Sosok seseorang dengan sejuta kerecehan dan kehumoran di atas rata-rata. Gimana dengan ayah kalian? Apakah seperti ayahku yang terlalu garing itu? Atau mungkin ayahmu tidak bisa diajak bercanda, terlalu serius dan kaku? Tak mengapa. Walaupun begitu, seorang ayah adalah sosok pelindung keluarga yang bahkan lalai untuk melindungi dirinya sendiri. Sepeda ayahku terus melaju seiring dengan bibirku yang berkomat-kamit, terus bercerita tentang penantianku selama ini. Penantianku untuk kembali ke rumah dan merasakan kenyamanan yang panjang.
Ayahku yang menyetir di depanku menjadi pendengar yang baik dan sesekali tersenyum menanggapi ceritaku. Angin yang berhembus menghempaskan kerudungku, membuat pergerakan kecil ke kanan dan ke kiri. Tak heran, kerudung jadi morat-marit. Tak apalah, yang penting aku nyampe dulu di rumah. Assalamualaikum. Kalam pertama yang kuucapkan sebelum pintu coklat tua di hadapanku terbuka. Tampak seorang wanita cantik dengan sorot mata yang meneduhkan dan pancaran tubuhnya yang mengisyaratkan kasih sayang walaupun sudah berusia. Mataku berbinar menatap siluet yang selalu kurindukan. Waalaikumsalam. Loh, udah datang? Alhamdulillah. Sampun, Bu. Ayo, masuk. Ibu udah masak. Sana maem sing akeh. Ibu memang paling mengerti tentang keadaanku. Pokok sayang ibu banyak-banyak deh. Pelupukku menyipit menatap hidangan di atas meja. Kedua sudut bibir terangkat lebar, memperlihatkan deretan gigi dan gigi kelinciku. Tumis kangkung, ikan laut, dan tempe goreng. Wah, ini semua makanan kesukaanku. Aku memekik. Dengan cepat, piring yang kucari sudah berpindah di tanganku. Dengan sigap, aku menyentong nasi yang masih beruap. Mengambil satu persatu lauk yang tersaji. Kugembulkan nasi dan lauk dengan tanganku. Siap meluncur masuk ke rongga mulut. Bibir terkatup kembali, mendengar teriakan ibu untuk mengambil sendok terlebih dahulu. Kupalingkan pandangan pada tangan kananku yang masih mengumulkan nasi. Aku celingkukan ke kanan dan ke kiri. Sepi. Di sekelilingku tak ada kalian. Aku tak lagi di pondok. Biasanya aku makan bersama kalian, membentuk lingkaran besar, tak menggunakan sendok, bahkan satu wadah banyak wajah. Ya sudahlah, coba keinget sebentar, nanti juga lupa-lupa sendiri. Aku kan cuma perlu penyesuaian sebentar, apalagi ini rumahku, tempatku bersinggah dan tempatku pulang. Ku duduk di atas sofa, menempatkan posisi ternyaman, siap dengan remote di tangan untuk menonton serial series favoritku. Loh, mana? Kok gak ada? Kemana ya? Kulihat jam di pergelangan tanganku telah menunjukkan pukul 4 sore. Aku bergeming. Serial series itu telah terlewat. Ini pasti gara-gara acara itu. Bisa gak sih pengurus itu becus dalam mengurus acara-acara perpisahan seperti ini? Jadi amburadul kan acaranya? Belum lagi aku ketinggalan serial series favoritku. Sebel deh kalau mengingat hal itu. Aku berpikir sebentar. Sepertinya men-scroll TikTok adalah pilihan yang tepat untuk mengisi kegabutan ini. Duh, mana dah ya? Aku sibuk mencari-cari. Samar-samar, ku dengar suara yang tak asing di gendang telingaku. Kulangkahkan kakiku ke dalam bilik kamar. Ruangan yang membuat asal suara itu menggema semakin keras dan jelas. Ku duduk di samping adikku, menatap objek yang sama. Bibirku juga berkomat kamit, mengikuti lirik irama yang sama. Teringat jelas momen itu. Seru! Itu yang terlintas di benakku. Kalian ingat gak waktu momen itu? Seru kan? Saat nama kelas kalian menjadi salah satu lirik dalam lagu yang dinyanyikan oleh teman-teman kita. Jujur saja, sebenarnya aku iri sama kalian. Sayangnya kelasku tidak disebut. Sedihnya. Tapi tak mengapalah. Toh aku sangat bahagia waktu itu. Aku tertawa riang, mengingat jelas semua momen di siang yang terik hari itu. Skip dulu bagian itu. Aku ingin menceritakan acara yang super tidak jelas dan sangat menyebalkan. Pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2022. Siang itu selepas ujian. Momen siang kali ini begitu kompleksitas, mampu memporak-porandakan perasaan. Kesalahpahaman yang membidik
membuat kita terjungkal dalam gelora amarah. Panas, gerah, capek, meradang dengan wajah masam tak mempedulikan seorang yang berdiri meminta maaf dengan tulus di dekat pintu beberapa menit yang lalu. Kami yang di dalam ngedumel. Acaranya sido gak sih iki? Wah, gawe acara dewe, jare dinamik. Itulah sejurus kalimat yang terlontar begitu saja. Tanpa difilter dahulu, tanpa difikir, tanpa mau mempedulikan realita di depan mata. Pokok, ya diucapkan saja. Ya, wajar saja. Waktu itu, aku udah benar-benar kesel. Ditambah teman-teman yang mengompor-ngompori. Terlalu egois. Ya, aku memang egois. Aku, kalian, kita dinamik. Aku yang menginginkan acara ini jauh-jauh hari, dan kalian merusaknya begitu saja. Dan seenaknya saja. Entah, yang lain berlalu lalang kemana saja. Bahkan, ada yang bilang kalau kalian yang membuat forum sendiri. Begitu menyedihkan. Perpisahan yang seharusnya dipenuhi kenangan malah terjebak dalam sebuah umpatan-umpatan. Jujur, aku mendambakan perpisahan dengan tangis haru, salam hangat perpisahan. Tapi, apa nyatanya? Hampa. Terus, kelanjutannya bagaimana? Gak ada. Sudah, selesai begitu saja. Rasanya aku ingin tertawa. Aku pun pulang dengan hati dongkol. Tak selang berapa lama, ku dengar acara akan dilaksanakan selepas maghrib. Ya benar saja, aku gak salah dengar kan? Tiba-tiba aku tersentak. Ku gerakkan batang leherku. Alis yang saling bertaut memastikan betul apa yang terjadi. Yang ku rasa hanya sepi, dingin, dan hampa. Dan aku baru teringat bahwa aku sendirian, tidak ada kalian di samping kiri maupun kanan. Aku kesepian, teman. Ternyata itu hanya mimpi, ilusi yang tak bertepi. Kenanganku terhadap kalian tersusun rapi di lubuk hati ini. Manis, asyik, dan seru pastinya. Aku masih ingat betul betapa menenangkan malam itu. Bulan bersinar, berdampak pada senyuman kalian yang tak pudar. Aku bahagia, dan kalian semua pastinya. Kata teman-teman sih, menyebutnya dengan prom night. Biar kayak di Wattpad gitu ya. Prom night kali ini tidak seperti biasanya. Tapi kita disambut dengan karpet merah loh. Udah kayak di acara-acara luar gitu kan. Aku yang duduk di atas hamparan karpet merah bersama dinamik, merasakan sensasi yang berbeda. Entah, aku tidak tahu harus menyebutnya dengan apa. Tapi sebenarnya aku juga bertanya-tanya, acara malam ini akan diisi oleh apa? Renungankah? Salam perpisahankah? Atau tausiah? Terlepas dari hal itu, pokoknya aku bahagia. Itu sudah cukup bagiku untuk menjawab semua pertanyaan yang bergulat di pikiranku. Lamat-lamat, ku dengar suara merdu dan syahdu. Lagu mungkin hari ini, esok atau nanti menggema di seluruh sudut aula SMA Nurus Jember. Betapa senangnya, semuanya kompak bersenandung ria. Tangan diangkat dan digerakkan ke kanan dan ke kiri seirama dengan musik yang mengalun. Tentu, aku juga mengikutinya. Dan tak lupa, ada kameramen yang dari tadi merekam aksi konyol kami. Tertawa terbahak, berdada ria, tersenyum semenarik mungkin di depan kamera. Gimana? Seru kan? Terlepas dari itu, tibalah renungan yang disampaikan oleh Bapak Kesiswaan. Ya, siapa lagi kalau bukan Pak Ibnu Wicaksono? Renungan selesai, mengandunglah sarentetan muara doa, mengalir jernih, bersih, dan suci. Berharap sampai ke Sang Robbi. Mengadahkan tangan, merapalkan seutas doa, ditutup dengan ribuan ucapan terima kasih dan menyanyi lagi untuk yang terakhir kali. Aku dan dinamik di dalam satu radar yang sama. Tiba-tiba, air mataku runtuh tanpa pamit. Tumpah ruah berlinangan membentuk anak sungai di pipiku. Masih teringat jelas ternyata. Kenangan indah yang kita tinggal, yang kita ukir di sekolah kita tercinta ini. Ya, siapa lagi kalau bukan SMA Nurus Jember? Aku mengusap air mata yang terus mendesak keluar. Siluet-siluet kenangan yang lain mendobrak otak untuk diingat kembali.
Masih ingatkah kalian saat pertama kali kita berkenalan, ngantri kamar mandi, ngantri makan, bahkan beli-beli juga ngantri bersama. Bahkan dikalau aku sedih, selalu ada kamu di sampingku. Hilir mudik kenangan yang kulalui, menyajikan sejak rindu di dalam kotak nostalgia. Dari aku untukmu, yang kini menjelma candu, untuk selalu ku rindu di malam yang syahdu.